Dengan adanya video ini, teman-teman yang sebelumnya golput itu tidak golput lagi ya. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila mengatakan bahwa demokrasi diganti aja dengan sistem pemerintahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Anissa Mutiara Nur. Biasa dipanggil Ara. Mbak Ara itu berasal dari mana? Saya dari Bogor, Dari Jawa Bogor, Barat. Jawa Barat. Oke. Golongan putih. Jadi ada dalam pemilih itu orang yang tidak memilih siapa-siapa. Dia tidak pergi ke TPS. Nggak tahu alasannya apa. Nah, mungkin bisa dipaparkan oleh Mbak Ara ini. Kenapa sih orang itu bisa golput? Baik, untuk penyebab golput itu sendiri sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu bisa disebut dengan golput teknis. Mereka yang seharusnya memilih tetapi berhalangan hadir dengan sebab teknis. Atau mereka yang mencoblos tetapi dengan kekeliruan sehingga suaranya tidak dinyatakan sah. Saya baru dengar kalau ada golput teknis. Pikiran saya tadi itu golput teknis itu bayangan saya langsung ke mesin teknis. Iya, teknis. Oke. Ya, kemudian faktor Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan golput teknis politis. Oh, teknis politis kayak gimana? Ya, golput teknis politis itu sendiri yaitu mereka yang seharusnya mendapatkan hak memilih untuk memilih, tetapi mereka tidak terdaftar atau tercantum sebagai pemilih seperti itu. Itu bisa disebabkan karena mereka sendiri betul dan karena orang lain bisa jadi sebab penyelenggara pemilu itu sendiri kan. Oh iya, berarti ada dua kemungkinan ya, betul. pasti. Oke, terus sebab yang lain. Tadi itu yang pertama itu tentang teknis, yang kedua tentang teknis politis. Betul. Oke. Yang ketiga golput politis. Golput politis. Golput politis ini adalah mereka yang merasa tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa pemilu itu membawa perubahan dan perbaikan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia nggak memilih nih, terus dia pindah lokasi nggak, pindah tempat tinggal nggak kira-kira? Ya, mereka tidak memiliki pilihan dari kandidat yang ada, berarti mereka tidak memilih. Seperti itu alasannya. Nah, kalau misalnya orang yang golput pilpres, berarti dia pindah negara dong? Nah, mereka mungkin golput saja ya, bukan berarti pindah negara seperti itu. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa, bukan banyak ya, orang yang mengaku golput mengatakan bahwa capres itu tidak ada yang layak untuk dipilih. Ya. Tetapi tidak ada yang saya dengar dia golput capres terus pindah negara. Pindah negara, iya. Nggak ada itu. Mereka tetap berada di negara itu. Tetap berada di negara. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini, teman-teman yang sebelumnya golput itu tidak golput lagi ya. Betul. Karena golput itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Karena tidak punya pilihan. Ya, mungkin itu seperti itu ya. Orang golput tidak mau milih legislatif, karena tidak ada pilihan. Tapi nerima loh kebijakannya, ya gitu tuh. Iya, betul. Terus yang keempat ada yang terakhir itu yang keempat disebut dengan golput ideologis. Golput ideologis. Iya, betul. Ada juga nih. Jadi golput ideologis itu mereka yang tidak percaya dengan mekanisme demokrasi liberal itu. Iya, dan mereka yang tidak ingin berlibat ke dalamnya. Terlibat ke dalam itu mereka nggak mau gitu. Berarti orang yang tidak percaya ideologi negara seperti Pancasila, demokrasi. Jadi dia nggak memilih gitu. Enggak. Tapi kira-kira Mbak Ara ini pernah nggak melihat orang yang golput ideologis itu punya KTP? Saya sendiri belum pernah melihat ya. Atau udah punya KTP belum? Udah punya. Sudah melebihi umur. Kirain belum punya KTP. Sudah. Terus dampaknya itu ketika orang golput itu kira-kira apa ya? Ya, untuk dampak dari golput itu sendiri, yang pertama, dampak dari golput itu sendiri yaitu proyek pembangunan pemerintah kurang didukung atau kurang mendapatkan dukungan. Proyek itu proyek seperti jembatan kan, atau kan proyek-proyek itu ada dua jenis. Yang pertama itu proyek fisik, kemudian ada juga proyek pembangunan SDM. Berarti keduanya nggak mendapat dukungan, berarti kalau misalnya kurang mendapat dukungan gitu. Ya, seperti itu. Dan yang kedua? Ada. Iya, yang kedua itu dampaknya bangsa kita mencerminkan sebagai bangsa yang tidak berdemokrasi. Yang mana kita ketahui bangsa Indonesia adalah bangsa demokrasi. Jadi apabila golput itu terjadi,
maka negara yang seharusnya negara demokrasi itu menjadi mencerminkan negara atau bangsa yang tidak berdemokrasi. Oh iya. Tapi partisipasi masyarakat terhadap pemilu itu kadang 60%, kadang 70%. Artinya masih ada, kalau dari sekitar 40% itu lumayan banyak loh ya yang nggak berpartisipasi. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila mengatakan bahwa demokrasi diganti aja dengan sistem pemerintahan Islam. Atau masih ada dampaknya? Dampaknya Masih ada. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Ara pada seluruh masyarakat yang melihat video ini terkait dengan golput. Iya, baik, pesan dan kesan dari saya yaitu bagi masyarakat untuk memanfaatkan hak kita sebagai pemilih, karena ini akan berdampak untuk ke depan bangsa dan negara. Hak kita penting, jadi jangan golput. Terkait dengan pentingnya memilih pemimpin dengan datang ke TPS nanti pada saat pencoblosan, jangan golput, karena golput itu bukan solusi untuk demokrasi kita yang sehat ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.